Konsep zakat, infak, dan sedekah ini adalah merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Islam yang seharusnya dapat membuat kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kembali kita bertemu di acara Kultum selama bulan Sya'ban dan bulan suci Ramadan. Kali ini kita akan mengangkat satu judul, hikmah di balik perintah zakat, infak, dan sedekah. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari definisi apabila kita bicara tentang zakat, maka zakat itu artinya adalah suci, bersih, tumbuh, berkembang, dan baik. Dan itu adalah satu ungkapan yang sebenarnya langsung dapat kita pahami apabila kita melakukan perintah Allah dalam bentuk zakat, maka akan mensucikan harta kita dan juga akan membersihkan diri kita dari berbagai macam sifat, terutama kecintaan terhadap harta. Secara istilah, tentu saja definisi daripada zakat ini adalah mengeluarkan bahagian tertentu dari harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang kaya untuk diserahkan kepada saudara-saudara kita yang muslim yang berhak untuk menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta adalah merupakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dan untuk mensyukurinya, harta tersebut harus kita keluarkan zakatnya, dan itu adalah merupakan kewajiban bagi kita. Di samping itu, kita juga diperintahkan untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai sebuah amalan sunnah yang akan sangat besar pahalanya apabila kita lakukan, wabil khusus di bulan suci Ramadan. Salah satu hikmah dan manfaat dari zakat ini adalah terciptanya satu jalinan komunikasi antara orang kaya dan orang miskin. Karena kalau kita sama-sama merasakan apa yang diderita oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan, mereka sebenarnya sangat membutuhkan uluran dari orang-orang kaya agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Oleh karena itu, zakat, infak, dan sedekah menjadi salah satu sistem yang ditawarkan oleh Islam untuk menjadikan sebuah masyarakat yang kuat tanpa iri dan dengki meskipun memiliki rezeki yang berbeda-beda. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemiskinan bisa menyebabkan penyimpangan sosial di tengah masyarakat kita. Sebagaimana yang sama-sama kita sadari, ketika seseorang dalam kondisi terpaksa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya, padahal itu adalah kebutuhan primer untuk mereka. Kadang banyak di antara mereka yang memilih jalan pintas untuk mencuri. Baik itu pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan. Bahkan sekarang ini kita mendengar banyak sekali pencurian dengan pembunuhan. Bahkan juga banyak orang-orang yang memang melakukan penipuan di sana-sini karena memang mereka tidak mendapatkan rezeki dan juga tidak mendapatkan kesempatan kerja sesuai dengan yang mereka inginkan. Untuk itu, Islam menawarkan satu konsep yang sangat paripurna. Konsep ini akan menyadarkan orang-orang kaya tentang perannya di tengah masyarakat untuk membantu orang-orang miskin yang ada di sekitarnya. Keberadaan orang-orang kaya ini bukan hanya diharapkan dapat memberikan zakat, infak, dan sedekahnya, tetapi di kemudian hari, orang-orang kaya ini dengan zakat, infak, dan sedekahnya mampu merubah para mustahik menjadi orang-orang yang tidak lagi berhak untuk menerima zakat. Bahkan di kemudian hari bisa menjadi mereka adalah orang-orang yang akhirnya juga sebagai pembayar zakat.
Pemirsa UKID TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan satu sifat mencintai harta. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia sangat mencintai harta kekayaan. Di surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penegasan lebih daripada di surat Al-Adiyat, yaitu dengan firman-Nya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan lebih terperinci lagi bahwa yang disukai oleh manusia itu adalah beberapa hal dari harta kekayaan, seperti dalam firman-Nya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Di ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang beberapa hal yang sangat dicintai oleh umat manusia, yang memang itu tak lain adalah dalam bentuk harta kekayaan. Agar manusia tidak terjebak kepada cinta harta, cinta dunia, dan takut mati, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, dengan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah dari harta mereka sedekah, dalam arti di sini adalah zakat, yang akan membersihkan mereka dan juga mensucikan jiwa mereka. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para agniya, kepada orang-orang kaya. Apabila telah memiliki harta yang mencukupi haul dan sudah melampaui nisab, maka mereka harus mengeluarkan zakatnya. Memiliki harta yang berlimpah tidak membuat seseorang menjadi puas. Bahkan dengan bertambahnya harta, banyak sekali seseorang itu semakin serakah. Dan sejarah telah membuktikan bahwa kita mengenal sosok Qarun, di mana orang yang sangat kaya raya di zaman Fir'aun, akan tetapi tetap saja masih serakah dan ingin menguasai harta lebih banyak lagi. Untuk itu kita pun diingatkan oleh hadis Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, ma mala'a jawfa ibni Adam illa turab, bahwa perut anak cucu Nabi Adam itu tidak akan pernah puas dengan apapun yang dia makan, sampai yang dimakannya nanti adalah tanah ketika sudah dikuburkan. Pemirsa UKID TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para agniya, orang-orang kaya, sebenarnya kalau kita melihat dari perintah zakat, itu bisa diibaratkan seperti baitul mal, seperti lumbung, seperti gudang yang seharusnya selalu siap membantu orang-orang fakir miskin. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan zakat, maka Rasulullah SAW pun menganjurkan untuk berinfak dan bersedekah. Nah, dengan ketiga komponen ini, sebenarnya inilah yang menjadi cara Islam membuat sebuah konsep agar kehidupan masyarakat itu benar-benar terjalin dengan baik. Yang kaya bisa membantu yang miskin, dan yang miskin bisa terus menghormati dan mendoakan agar yang kaya terus diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu konsep zakat, infak, dan sedekah ini adalah merupakan salah satu konsep yang ditawarkan oleh Islam yang seharusnya dapat membuat kesejahteraan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Sejarah telah membuktikan, salah satunya adalah pada zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika seluruh kekayaan itu betul-betul dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya, bahkan baitul mal pun tidak bisa menampungnya. Mudah-mudahan di kemudian hari kita pun
mendapatkan seorang pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz yang bisa menjadikan harta kekayaan orang kaya seperti Baitul Mal yang dapat didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun sayang, banyak sekali umat Islam yang masih enggan untuk membayar zakat. Tentu saja banyak faktor yang menyebabkan umat Islam enggan untuk membayar zakat. Salah satunya tentu saja pemahaman tentang kewajiban zakat. Karena mereka tidak paham bahwa zakat ini adalah sebagai sebuah kewajiban, maka akhirnya mereka pun tidak melaksanakannya. Penyebab yang kedua tentu saja belum adanya regulasi dari pemerintah yang bisa memberikan sanksi terhadap orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Dan yang ketiga tentu saja karena banyak di antara umat Islam yang saat ini seperti bermain kucing-kucingan dengan Allah Subhanahu wa taala agar hartanya tidak terkena zakat. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang adab atau hukuman bagi orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya. Di antara hukuman tersebut yang nanti akan diterima di akhirat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membakar harta kekayaannya dan dibuat menjadi besi yang panas untuk menusuknya dari punggung sampai tembus ke perutnya, dan dari tengkuknya sampai tembus ke dahinya. Itu salah satu hukuman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang enggan untuk membayarkan zakatnya. Hukuman yang kedua yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa kelak harta kekayaan yang dimilikinya akan berubah menjadi ular yang melilitnya. Dan ular tersebut adalah ular pejantan yang sangat ganas, yang akan terus mematuknya dengan gigi yang berbisa serta lidah yang bercabang dua. Dan ular tersebut mengatakan bahwasanya aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Dan itu adalah merupakan salah satu ancaman dari Allah dan Rasulnya yang begitu sangat mengerikan bagi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Sementara yang ketiga, ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW khususnya kepada pemilik binatang ternak yang juga tidak mau membayarkan zakat hewan ternaknya. Mereka nantinya akan didatangkan hewan ternaknya sebagaimana di dunia, namun berbeda ukurannya. Hewan ternaknya lebih besar dan lebih banyak, yang keseluruhannya menginjak-injak pemiliknya dari mulai hewan yang pertama sampai dengan hewan yang terakhir menginjaknya. Dan ketika hewan terakhir selesai, maka hewan pertama kembali lagi menginjak pemiliknya. Sampai terus itu terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menghisab hambanya, barulah kejadian tersebut atau azab tersebut dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa UKIDA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itulah azab yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang enggan membayarkan zakatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk mendengar nasihat, mendengar perintah tentang zakat dan segera melaksanakannya sebelum ajal tiba. Dan dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan selamat baik dari kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Karena manfaat dari zakat ini bukan cuma dirasakan nanti di akhirat, tetapi di dunia pun kita akan merasakan ketenangan di dalam hati kita masing-masing saat kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memang mampu untuk berzakat dan juga orang-orang yang selalu mau melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.